Tapi intinya bahwa tidak ada santri yang radikal, tidak ada santri yang teroris. Kan malah sebelum ada jargon-jargon nasionalis atau nasionalis mengeluarkan jargon-jargon tertentu, Mbah Wahab itu udah bikin lagu. Namanya Yalal Waton. Wis. Yalal Waton. Nanti boleh ditampilin liriknya atau penggalan dan ada jargon juga Hubul Waton Minal Iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Itu kan refleksi refleksi rasa cinta tanah air dari kalangan santri. Oke, siap. Ada pisang goreng, ini luar biasa. Gitu gini, ya. Ntar kita makan pisang goreng. Alhamdulillah. Emang kalau lagi podcast di outdoor begini ada yang datang, assalamualaikum, ada yang nawarin pisang goreng, ada paket. Jadi emang kalau podcast di luar outdoor begini luar biasa. Ini nggak ada yang modal begini, cuma di kanal Jamser. Ya nggak akan di-cut. Ya begini aja, apa adanya. Ada gitu, ya. Atau adanya apa? Jadi intinya kayak begitu, dan ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan sih kita bangga ya jadi santri, walaupun kita santrinya masih santri kalong ya. Nah ini bukannya pernah mondok? Pernah mondok, pernah nyantri, yang merasakan lah 3 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun lah, 2 tahun setengah lah. Kan katanya kalau santri pondok itu 24 karat. Kalau santri kalong ya belum lah. Tapi santri mondoknya cuma 2 tahun setengah, karena setengahnya lagi harusnya 5 tahun. Pesantren itu harusnya 4 tahun. Cuman karena pikiran, saya berpikir begini, kalau misalkan 4 tahun aduh tua di pondok gitu, kapan kuliahnya gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk keluar jadi santri kalong, terus ikut ujian, terus target masuk dulu namanya masih IAIN. Tapi yang penting pernah dibotakin. Pernah dibotakin, pernah diceburin jadi santri, pernah di hukum-hukum yang standar lah, kayak santri, layaknya santri gimana gitu, dan menikmati sih gitu ya. Dapat santrinya, tapi alhamdulillah nggak buduk gitu ya. Nggak korengan. Dan ini di pondok pesantren itu uniknya kita bisa mandiri ya. Yang tadinya nggak mandiri jadi mandiri, yang tadinya manja jadi nggak manja. Kalau di pesantren bahkan kita kadang-kadang muncul ide-ide yang bisa dibilang mungkin di luar dari pelajar-pelajar yang lain ya. Kalau di pondok gitu, misalnya kayak begini, kan pernah ngalamin ini ya, tidak ada air. Tidak ada air karena kekeringan. Ya, akhirnya inisiatif mandi di kali gitu. Itu inisiatif, sebenarnya nggak boleh mandi di kali. Nah, ternyata pas akhirnya izin kan ke pondok mandi di kali. Pas ke kali kering juga. Kering juga. Ini luar biasa. Pengalaman. Akhirnya air yang ngalir di kali itu kecil, kita tandahin pakai gayung gitu, tapi airnya bersih karena masih asri banget di Sukabumi ya. Airnya bersih tapi kering, karena kering airnya kecil, mandi gitu ya, keringin lagi mandi, itu luar biasa. Nah itu anak SMA nggak dapet tuh kayak gitu? Nggak dapet anak SMA. Anak SMA terus akhirnya kita sholat istisqa, minta hujan. Paginya kita sholat istisqa, sorenya hujan. Ini luar biasa loh. Dan ya intinya kembali lagi ke doa itu tadi ya, doa. Kita doa minta kepada Allah, dan alhamdulillah makbul. Itu tahun 97 ya, pas menjelang ini ya, pas Krismon. Udah kering ini. Iya, udah negara kering. Juga kering. Pokoknya paceklik banget ya. Tahun 97 udah paceklik, udah kekeringan, udah negara lagi ekonominya lagi kacau. Banyak pembantaian juga kan, dan lain sebagainya. Waktu itu kan 97-98 santri atau kiai itu banyak yang dituduh apa tuh? Ya pokoknya berdukun santet lah, banyak pembantaian, banyak. Jadi intinya itu sangat agak sedikit genting sih ya, karena di pesantren juga kita ketika piket malam itu
pegang senjata sih kita gitu ya, maksudnya bawa golok, bawa apa, khawatir, jaga-jaga gitu tahun 97 karena memang udah ada isu-isu kesana gitu ya, nggak tahu itu yang meramaikan apa kita nggak tahu karena kan memang kita di dalam pondok ya, tapi isu itu nyampe akhirnya kita jaga megang senjata minimal pentungan gitu. Ada yang bawa kalau biasanya sih yang megang golok dan lain sebagainya biasanya ustadz. Kita didampingi sama ustadz. Kalau santri-santri megang pentungan, benda tumpul dan lain sebagainya. Kadang-kadang apa tongkat pramuka lah apa gitu kita bawa. Tapi ya memang tujuannya untuk menjaga pondok gitu. Karena daripada kecolongan dan lain sebagainya. Tapi pengalaman kayak gitu nggak didapetin kan di SMA gitu kan. Nggak dapet. Ya cuman karena saya berpikir, aduh tua di pesantren kayaknya enggak. Akhirnya 2 tahun setengah menjelang tahun ketiga berakhir keluar ikut ujian persamaan di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah negeri waktu itu ya. Alhamdulillah lulus karena target mau masuk IAIN Jakarta. Alhamdulillah terima ya, belajar yang bener tuh. Wah belajar yang bener, ikut tes, ikut ujian sampai nginep di Jakarta seminggu biar supaya bisa keterima, buktiin ke orang tua bahwa santri itu nggak apa keluar dari pesantren dan jadi santri kalong itu nggak apa sih namanya tidak menyia-nyiakan ilmu gitu kan. Tetap kita pakai ilmunya, nyantri di Patullah, nginep di Patullah. Jadi walaupun 2 tahun setengah tetap ada target, ada yang bisa kita dapat di. Iyalah, santri harus begitu, ada target. Oh mau lanjutin kemana nih? IAIN ya, IAIN yang memang itu kan kampus Islam ya. IAIN kalau sekarang jadi UIN, ya, Universitas Islam Negeri. UI plus N. UI Negeri. Nah ini jadi apa target dan alhamdulillah kesampaian, dan ketika kesampaian senangnya luar biasa, buktiin ke orang tua bahwa santri nggak asal gitu ya jadi santri, walaupun beneran jadi santri 2 tahun setengah terus dilanjut jadi santri kalong sambil kuliah. Ini luar biasa, alhamdulillah kita jalanin aja, nikmatin. Gitu kan. Dan bangga nih 22 Oktober kita peringati sebagai hari santri. Wah ini bangga, ada kebanggaan tersendiri buat kita sebagai seorang santri gitu kan. Dulu juga jadi santri tetap sekolah SMA kan. Santri kalong. Ya alhamdulillah walaupun santri kalong tetap pengalamannya nggak kalah dari santri pondok. Ya, intinya kita kan sempat jadi rektor ya. Kerek di kantor, sempat jadi dokter juga. Ya mondok di kantor. Ya aduh ini luar biasa. Karena memang tidak ada apa ya pendidikan kayak sekarang nih. Ini kita di tahun 2021 menjelang Hari Santri nih, tanggal 22 Oktober menjelang Hari Santri. Enggak ini gitu. Enggak ada yang mungkin beda kali ya dengan dulu dengan sekarang. Kalau dulu orang belajar normal gitu kan, terus santri ngapain sih pesantren, ngapain sih mondok. Tapi sekarang pandemi gitu ya, kita dalam kondisi pandemi, orang banyak yang milih mondok, orang banyak yang milih pesantren. Benar. Sekarang Benar. Ya kan, benar. banyak yang milih pesantren. Kenapa? Karena di pesantren udah terkarantina sendiri. Iya benar. Udah kena pandemi, udah gitu dia belajarnya nggak online. Belajarnya langsung ketemu dengan gurunya, ketemu dengan ustadznya. Tapi kalau yang di sekolah umum atau sekolah swasta yang lainnya, dia online. Anak belajar di rumah, orang tua kerja, atau orang tua juga kerja di rumah. Ya kan dia juga ngerjain kerjaannya, bukan ngerjain kerjaan anak. Gitu kan. Nah, akhirnya begitu. Nah, jadi beruntung jadi santri. Di masa pandemi itu beruntung jadi santri. Jadi berarti santri itu memang dalam situasi apapun dia ini ya. Iya, selalu bisa menempatkan diri. Situasi perang bisa. Benar. Sekarang situasi wabah juga normal, terkondisikan gitu. Ya, ini luar biasa ya. Makanya kita bangga menjadi santri. Mungkin itu satu slogan buat kita ya, bangga menjadi santri. Ya, saya juga ingat sih waktu itu kan ya almarhum Kiai Syabudin guru kita. Bilang kan waktu itu pokoknya belajar ngaji yang benar, kalau jadi santri ngaji.
karena nanti yang bakal kepake di masyarakat gitu. Dan alhamdulillah emang kebukti sih. Iya, betul. Tahu-tahu pas ya kan kita pindah rumah gitu ya, dengan lingkungan baru, terus kebetulan imamnya nggak ada, kita suruh jadi imam. Wah, kalau dulu nggak ngaji mungkin Nggak punya modal ya. nggak punya modal. Iya, Tapi alhamdulillah ya berkat ya walaupun cuman bisa begitu ya, tapi ya, Segitu-gitunya, alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat. Betul. Jadi bisa bermanfaat lah untuk masyarakat. Ya, oke. Jadi udah paham ya, udah dapat ya. 22 Oktober itu Hari Santri diperingati karena memang ada sejarahnya ya, ada momentum resolusi jihad yang dipatwakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari yang pendiri NU, dan itu menjadi suatu sejarah yang mungkin sebenarnya nggak diterlupakan, cuman tidak muncul ya, nggak seperti 10 November dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan perjuangan ya, pergerakan. Padahal ini juga sebuah perjuangan dan pergerakan untuk menuju kepada kemerdekaan yang seutuhnya gitu. Walaupun kita sudah proklamasi tapi belum merdeka seutuhnya, dan akhirnya bisa merdeka seutuhnya dengan fatwa jihad tersebut gitu. Bukan berarti dalam tanda kutip jihadnya jihad yang bom bunuh diri dan lain sebagainya, enggak gitu ya. Karena memang kondisi saat itu adalah saat kita didatangi oleh tentara sekutu ya, dibonceng Belanda membonceng tentara sekutu gitu untuk merebut kembali tanah air kita. Dan ini suatu strategi yang luar biasa dari Bung Karno, datang ke seorang ulama, kiai, minta fatwa, minta petunjuk, minta arahan, dan ini luar biasa. Ini juga kayaknya perlu kita contoh. Ini harus jadi inspirasi buat anak-anak muda sekarang. Anak muda sekarang. Kalau misalkan nemuin satu permasalahan, jangan datang ke orang pintar, datang ke ulama, kiai, minta petunjuk, minta doa, minta arahan. Insya Allah ada ininya ya. Ada solusi yang terbaik buat kita semua. Jangankan gebetan, tentara sekutu aja takluk. Jangankan gebetan ya, tentara sekutu aja takluk sama fatwa daripada ulama. Oke, itu mungkin saat ini. Nanti kita lanjut lagi di kanal Jamser dengan tema-tema yang menarik, yang banyak yang tadi juga mau kita bahas, tapi belum saatnya. Ini kita akan ketemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Ya, akan banyak tertawanya, mudah-mudahan sih menyenangkan ya, dan yang mendengar menyimaknya bisa ngambil kesimpulannya dengan baik. Akhirul kalam, santri luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.